Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu diberikan kebahagiaan dan keberlimpahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقني اللهم ارزقني إذا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا. اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا. اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا. راغبون. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama belajar
menambah keimanan kita, menambah keilmuan kita, menambah keilmuan kita agar bertambah keimanan kita. Ya, bagaimana agar keimanan kita, keimanan yang ada dalam tubuh kita itu semakin bertumbuh dan akhirnya berbuah. Ibaratnya seperti pohon, pohon keimanan yang semakin bertumbuh dan berbuah. Ya, maka kenapa hal ini perlu kita perhatikan? Karena hal yang terpenting yang wajib diperhatikan oleh seorang mukmin dalam kehidupannya di dunia adalah terkait dengan keimanan. Karena keimanan itu merupakan pokok, ya, merupakan bagian pokok, bagian yang terbaik yang diperoleh oleh jiwa, yang diraih oleh hati. Iman itu bagian yang terpenting, bagian yang terbaik yang diperoleh jiwa, yang masuk kepada jiwa, yang diraih oleh hati, yang bisa diraih oleh hati dan akhirnya masuk ke hati nurani, yang masuk ke dalam situ, yang bisa masuk, yaitu dengan iman. Tanpa iman, hati nurani akan hati atau jiwa atau hati nurani akan mati. Maka dengan iman kita bisa meraih kemuliaan. Kita menjadi manusia, manusia yang bisa meraih kemuliaan. Kemuliaan derajat manusia akan mulia, baik di dunia hingga nanti di akhirat. Bahkan semua urusan itu ya tercurahkan, semuanya tergantung dari bagaimana nilai iman itu. Bahkan semua itu tergantung dari apa yang ada di dalam rohaninya, jiwanya, yang ada dalam dirinya, yaitu iman tadi. Yang maka segala sesuatu akan menjadi baik jika hatinya baik, rohaninya baik, yaitu imannya tadi atau keimanan tadi. Dan begitu juga sebaliknya, jika tanpa iman tentu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bisa jadi segala sesuatu yang digenggamnya bisa menjadi sesuatu malapetaka. Maka iman merupakan sesuatu yang penting dan merupakan tujuan dan maksud terbaik dari yang teragung. Tujuan terbaik, maksud teragung. Ya, maka dengan iman seseorang hamba akan merasakan hidupnya semakin hidup dan semakin tentram. Kehidupan dunia yang semakin tentram, mereka akan merasa damai, merasa bahagia di dalam kehidupan dunia hingga akhirat. Dengan beriman, mereka terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan dan terjauhkan dari segala keburukan dan siksa api neraka nanti ya. Karena dengan iman bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana dan benar, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Makanya dengan iman akan mendapatkan. Karena itu apapun dengan iman akhirnya mendapatkan anugerah. Harta benda akan atau harta dengan iman akhirnya menjadikan anugerah dan kehidupannya bisa menjadi berkah. Anugerah terindah dan bisa berkah, berkelimpahan atau menjadi luas. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dengan iman seseorang akan meraih pahala akhirat. Dengan iman semua aktivitasnya akan meraih pahala akhirat. Dia akan dimasukkan ke dalam surga yang luas, yang seluas langit dan bumi. Surga itu berisi isinya kenikmatan, kenikmatan yang abadi, anugerah yang teragung, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga, serta tidak pernah terlintas dalam hati. Artinya tidak bisa dibayangkan saking nikmatnya. Ya, nanti. Namun tidak hanya nunggu nanti, Bapak Ibu sekalian. Orang yang memiliki iman, hidupnya di dunia, kebahagiaan itu mereka sudah bisa rasakan saat di dunia, walaupun kondisi ekonominya kayak apapun, bagaimanapun ujian cobaannya, dia karena ada iman, dia akan merasakan manisnya iman kehidupan dunia. Jadi perasa surga tadi tidak menunggu nanti di akhirat, tapi di dunia ini sudah merasakan nikmatnya iman. Maka dengan keimanan, dengan iman seseorang akan terselamatkan, ya, selamat di dunia dan di akhirat. Dan akan tentunya kalau di akhirat dia itu terhindar dari azab atau siksa api neraka yang sangat keras, ya, siksa neraka yang sangat keras, lubangnya dalam serta sangat panas itu ya,
ya, dan dia ada satupun yang mampu uh, bertahan di api neraka. Maka kita semua dengan penuh kesadaran bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan yaitu iman. Karena dengan iman seseorang akan bisa meraih keuntungan, bisa meraih dengan iman akan bisa mendapatkan orang tersebut akan menjadi orang yang ridho, ridho akan Robnya, sehingga dia akan orang yang akan sabar, akan bersyukur, akan merasakan dan mereka akan karena ridho tadi akan merasakan kenikmatan, kenikmatan bisa seakan-akan bisa melihat wajah Allah baik di dunia maupun di tentunya nanti di akhirat ya. Dan inilah yang bisa menyelamatkan menyelamatkan dengan iman inilah iman yang sungguh-sungguh inilah akan merasakan nikmatnya kehidupan dunia dan terhindar dari siksa api neraka. Dengan iman hati menjadi tentram, jiwa akan menjadi tenang dan bahagia. Kenapa demikian? Karena sifat Allah yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Akhirnya yang hadir di hatinya yaitu sifat-sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim atau walas'ah, kasih, sabar, syukur, itu ya. Dalam surat Ar-Ra' ya ayat 28 maknanya orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kalau kita ingat harta benda mungkin takut, khawatir, sedih, ya bisa takut kehilangan, khawatir, kok cuman begini saja, cuma segitu saja, rasanya kurang, gitu ya. Ingat rumah mungkin ingat bagaimana perawatannya, itu ya. Mungkin hanya senang pada si awal-awal saja kebahagiaan. Namun kalau ingat Allah sepanjang berapa lama pun tetap tenang, nyaman, damai. Hanya mengingat Allah. Sungguh ini ya, ya. Hanya ya, hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka eh, kalau kita pengen tentram, rumusnya hanya mengingat Allah. Di surat As-Sajdah Sajdah ayat 17, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi dengan iman nanti akhirnya itu kenikmatan-kenikmatan itu akhirnya menanti. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyiapkan kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan. Memang Allah sudah menyediakan semuanya. Karena semuanya tergantung dari kesiapan kita, kesiapan diri kita. Apakah diri kita sudah siap atau belum? Tinggal memantaskan diri kita, memantaskan iman kita. Begitu iman kita dibuka akhirnya ketahuan. Ibaratnya mata kita itu ada tabirnya yang menutupi ya menutupi pandangan mata hati kita ya menutupi sehingga kita tidak bisa melihat nikmat-nikmat Allah karena kesalahan karena dosa karena kita mungkin kurang dekat dengan Allah atau kita kurang ikhlas kurang ridho. Namun dengan kita bersungguh-sungguh dengan keimanan itu ya kita insya Allah kalau akan menemukan menikmati tadi. Maka dibutuhkan iman itu dibutuhkan yaitu iman ibaratnya yaitu pohon yang penuh berkah. Iman itu ibaratnya diibaratkan pohon yang penuh berkah yang sangat banyak faedahnya. Kira-kira pohon apa yang penuh berkah banyak faedahnya? Pohon ini memiliki tempat khusus yang memungkinkan dia tumbuh subur. Ya, jadi tumbuhnya subur memiliki minuman khusus, ada minumannya. Juga memiliki akar yang dan cabang-cabang serta memiliki buah yang manis. Tempat tumbuhnya yaitulah yaitu tempat tumbuhnya iman ya, yaitu di mana di hati kita, di rasa kita, di perasaan kita, di rasa kita, di hati nurani kita. Ya, hati nurani ya, bukan hati ini ya. Kalau hati ini liver, tapi hati nurani yang lebih dalam lagi yaitu di sana kita ada bibit, ada benih dan pokok keimanan diletakkan, ditanam ya dari dan darinya pula cabang-cabangnya bermunculan. Adapun minumannya adalah wahyu Allah, yaitu Al-Quran, minumannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Dengan wahyu inilah pohon keimanan itu artinya apa? Dengan melaksanakan sunnah-sunnah ini. Yakin semakin iman bertumbuh, tanpa itu pohon keimanan tidak bisa hidup dengan tidak akan bisa bertambah tumbuh. Tanpa belajar, tanpa membaca ayat suci Al-Quran, tanpa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, iman tidak akan bertumbuh. Maka adapun akar yang tadi, apa ilustrasi akar tadi? Akar yaitu akar dari pohon keimanan adalah rukun iman. Ada 6 tadi, ya rukun iman. Di akarnya yang kuat, kokoh, lah itu akarnya pohon tadi, uh, diibaratkan akar itu laksana yaitu rukun iman. Yang 6 itu iman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kitab-kitab ya tidak hanya Al-Quran saja, kitab-kitab Allah itu semua para nabi yang turunkan kita imani, para rasulnya, hari akhir, serta beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Yang tertinggi yaitu iman kepada Allah, yang utama iman kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah inti dari akar semua atau iman, ya akarnya yang kuat ini harus kuat, akarnya kuat. Sedangkan cabang-cabang keimanan itu, ya, cabang-cabang keimanan ibaratnya pohon ada cabangnya, itu ibadah-ibadah yang kita lakukan, rukun Islam yang 5 yaitu syahadat, ya, uh, mohon maaf yaitu sholat, puasa, zakat, haji, dan perbuatan-perbuatan tadi. Kalau syahadat tadi termasuk iman, ya, itu ya. Jadi mulai sholat, puasa, zakat, haji. Jadi akarnya kuat, kokoh, dan cabangnya juga kokoh, ya, banyak dan kokoh, ya. Dan kita laksanakan adab. Dan buahnya itu kebahagiaan, kenikmatan, atau kebaikan-kebaikan amal soleh, kebaikan-kebaikan. Dan mereka di Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah telah berkalam, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, adalah dalam keadaan iman, dalam keadaan beriman, ya, beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini buahnya. Buahnya kita menjadi orang yang baik, buahnya kita menjadi orang yang khairunas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia. Ya, kita yang bisa menyenangkan, bisa membuat tersenyum siapapun kepada kita, yaitu welas asih atau rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka urusan keimanan terbagi menjadi banyak tingkatan sesuai dengan kuat atau lemahnya sifat-sifat imanan tersebut. Oleh karena itu, seorang muslim sangat menginginkan kebaikan dirinya, maka harus terus berusaha dengan keras mengetahui sifat-sifat Allah, merenunginya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar keimanannya terus bertambah, bertumbuh, bertambah, keyakinannya semakin kuat, semakin kokoh. Agar apa? Agar semakin kuat, semakin kokoh, dan agar dapat mendapatkan kebahagiaan. Tentunya kalau sudah demikian nanti akan mendapatkan kebahagiaannya diraih semakin lama semakin baik, dan akhirnya semakin mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Sebagaimana dia juga harus terus apa, menjaga dirinya agar tidak terjebak dalam hal-hal yang menyebabkan keimanannya turun atau berkurang atau semakin lemah. Sih. Karena apa? Karena mungkin godaan, ya, penglihatan, pendengaran, hati, perasaan, keinginan-keinginan yang berlebih, ya. Itu semua harus kita jaga, harus kita kontrol. Pandangan kita, pendengaran kita, hati kita, keinginannya. Jangan terlalu menjaga angan-angan yang terlalu melambung tinggi, perasaan takut masa lalu, apa itu, maaf, maaf, kecemasan, kegalauan, ya, eh, itu ya, ketakutan menghadapi masa depan, kegaulan, apa itu, dendam, sakit hati masa lalu, dan itu harus kita buang semua, kita bersihkan semua. Itu yang menyebabkan bisa berkurangnya iman, menjadikan hati kita kotor. Maka tentunya ada banyak cara yang bisa menyebabkan iman itu bertambah atau semakin kuat. Di antaranya yang paling penting yaitu dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama ini salah satu di pagi hari ini, membaca, merenungi Al-Quran, mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang baik-baik, indah-indah, kita amalkan, kita praktekkan, kita renungi keindahan alam semesta, kebaikan ini, ya.
yang luar biasa ini Allah telah memberikan semuanya. Kita pelajari sejarah perjalanan Rasulullah, ya, sejarah ya itu semua untuk menambah khasanah, menambah keimanan ketaatan kita kepada Allah dan merenungi alam semesta, tadabur alam. Insya Allah kita akan mendekatkan diri semakin takjub karena tidak ada yang cacat sedikit pun atas ciptaan Allah, semuanya sempurna. Dalam Ali Imran eh, ayat 191 Allah, ya Rob kami tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau siksa api neraka, ya. Oke. Dan kita harus selalu berdoa, 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 dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridha Allah benar-benar akan ditunjukkan mereka kepada jalan yang benar. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kalau makanya kalau di orang Jawa, sing sopo gelem dalan, gelem golek dalan, sing sopo gelem golek kebaikan kebenaran, maka Allah pun akan berikan tunjuk kepada kebenaran dan akhirnya selalu kita terbimbing selalu untuk kepada kebaikan. Maka keimanan itu bisa bertumbuh sebagaimana tadi saya sampaikan, keimanan itu bisa bertumbuh, bisa bertambah semakin dengan banyak eh, cara ya. Sebaliknya iman juga bisa berkurang dan semakin lemah dengan berbagai macam kita biarkan saja pasti melemah nanti karena di sekitar kita banyak ujian cobaan bisikan-bisikan dengan pikiran kita pendengaran kita itu dengan atau dengan kebodohan yang kita ini ketidaktahuan ini akhirnya kita melakukan agama kita tidak mau belajar dan akhirnya kita lalai hidup atau mungkin karena kenikmatan yang menjadikan kita nanti terlena ya maka kita harus melakukan segera kembali istighfar kembali kepada jalan yang benar, terus terus jangan sampai kita terlena dengan apa itu kenikmatan, dengan mager, gitu ya. Sekarang kan mager, memperturutkan hawa nafsu, kita hanya menginginkan tenang, karena di dunia ini bukan tempatnya bermager-mageran, bukan tempatnya berleha-leha, bersenang-senang, tapi di dunia ini sebagai tempat kita mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Ya, kita memperbanyak pahala, kita kadang maka kita harus hati-hati berteman, bergaul, eh, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, harus hati-hati. Kita lihat apakah ini semakin mendekatkan diri kepada Allah atau semakin menjauhkan dengan Allah. Ya, kita harus pilih mana teman yang bisa mendekatkan, mana teman ini yang harus kita terus kita upayakan. Maka eh, Allah Subhanahu wa taala juga berpesan sesungguhnya keimanan itu bisa usang dalam hati salah seorang di antara kalian sebagaimana baju yang bisa usang. Oleh karena itu mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar memperbarui keimanan tersebut, memperbarui keimanan ya, memperbarui ibaratnya pakaian yang bisa usang maka diperbarui ya membaca syahadat lagi ya itu memperbarui tauhid lagi. Maka Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, orang-orang yang tahu kebenaran, orang-orang yang tahu bagaimana ini bisa membawa kebaikan dan kepada yang menjauhkan dari keimanan maka yang menjauhkan itu akan dibenci. Cara membencinya tidak perlu. Ya cukup kita hindari gitu aja. Tidak perlu berkata yang jelek atau menjelek-jelekan tidak perlu. Cukup kita menghindari atau menjauhi saja. Maka suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada para sahabatnya, marilah kita menambah keimanan itu. Maka Ibnu Mas'ud juga mengatakan, duduklah bersama kami untuk menambah keimanan. Jadi duduk bersama alim ulama. Maka Allah Allah Jalla akan tambahkan untukku keimanan, keyakinan dan kita bersama dengan orang-orang alim ulama itu akan bertambah keimanannya. Umar bin uh, Umar bin Hubaib mengatakan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Beliau ditanya apa yang bisa menambahnya dan apa yang bisa menguranginya. Beliau radhiyallahu anhu menjawab jika kita berzikir mengingat Allah ya maka dan dengan zikir dengan tauhid tadi ya
maka atau bertasbih itulah yang bisa menambah. Dan jika kita lalai, menyia-nyiakan waktu, mengosongkan waktu, membiarkan saja, itu bisa mengurangi atau semakin berkurang, semakin lemah iman kita. Mari Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mari kita memperkuat keimanan kita tadi dan cabang-cabangnya serta merealisasikan, melaksanakan secara kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita terus berusaha menangkal apa yang menyebabkan lemahnya iman tadi, yaitu dengan terus ya kita kita hati-hati, kita jaga diri kita hati-hati, kita jaga mata, telinga, pendengaran dan hati kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianugerahkan kemampuan untuk melaksanakan, merealisasikan, menyempurnakan semua dengan penuh ridho, dengan penuh anugerah, dan semua ini tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama memohon kepada Allah agar kita diberikan hati yang bersih, pikiran yang bersih, dan pendengaran yang bersih agar kita bisa menerima keimanan dengan sebaik-baiknya, menuju kepada kesempurnaan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, para sahabatnya, keluarganya, orang tua, khusus orang tua kita, saudara kita, semuanya, putra-putri kita, murid-murid kita, usaha-usaha kita, teman-teman semuanya kita doakan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا فبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطرح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم